Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, mari kita murojaah bersama surah Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 5. 5 ayat ini biasanya dipakai untuk placement test, untuk tes penempatan dan melihat kompetensi awal dari seseorang yang mau dites, kaitan dengan kompetensi membacanya terutama. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, menggunakan surah Maryam sebagai kompetensi awal ini karena surah Maryam ini diawali dengan salah satu yang masuk dalam bagian ghoraibil Quran, sesuatu yang asing dalam Al-Quran atau sesuatu yang tidak biasa dalam Al-Quran. Dan salah satu ghoraibul Quran itu adalah fawatihus suwar, yakni huruf-huruf yang ada di dalam awal surah. Seperti di surah Maryam ini kalimat yang termasuk ghoraib ini berupa fawatihus suwar, bagian dari fawatihus suwar, huruf-huruf yang ada di permulaan surah. Seperti ini di surah Maryam, kaf ha ya ain sad. Di surah yang lain ada Yasin, ada Toha, ada Tosimim, ya, ada Tosa juga. Ya, saya punya pengalaman ketika mengetes salah seorang mahasiswa, saya minta baca Tosin, dibaca Tosa, ya. Itu kayak jenis kendaraan, ya. Oke, baik. Kita baca kaf ha ya ain shad. Kalau kita bahas huruf yang ada tanda layarnya di atas, ini kelihatan ya. Tanda layar di atas. Ini kita baca hurufnya kalau diucapkan itu kalimatnya lengkap, kaf seperti ini. Kalau ain ya ain, ya. Kalau shad ya shad, ya. Sementara yang tidak ada layarnya itu dibaca seperti mad tabi'i. Ha, ya, kalau misalnya dikasih harokat, kita beri harokat tegak itu. Maka dengan mendengarkan cara mahasiswa atau mahasantri membaca fawatihus suwar, kita bisa paling tidak ada penanda awal, oh ini terbiasa membaca fawatihus suwar. Karena bahwa Fatihus Surat ada di beberapa surat, ya. Kalau masalah panjang pendek dan cara membacanya di Fatihus Surat agak atau dianggap penguji sebagai kurang tepat, maka itu sebagai tanda awal, oh ini butuh bimbingan lebih gitu. Kaf ha ya ain shad, ya. Bahkan ain ketika ditulis lengkap, ya, itu di sini
ada nun yang ketemu dengan shad, tetap ada nuansa ikhfa di sana. Ain, ada ikhfanya. Shad, ya, karena shad itu ketika ditulis itu shad ya. Maka perlu dibiasakan untuk membaca Fawatihus Suwar ini. Oke, saya ulangi lagi. Kaf ha ya ain shad. Oke, bisa kita lanjut. Ini juga sebagai bahan murojaah bersama ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nah, biasanya di ayat yang kedua ini yang atau sabaqul lisan ya, keterlanjur lisan atau salah di pengucapan lisan itu biasanya rahmatika ini. Ini moro-moro melok dzikru rahmatika rabbika ya. Nah, itu dihindari. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Baknya tetap ada huruf qalqalah, bagian dari huruf qalqalah, meskipun kalau ditafsil ini qalqalah sughra, tapi tetap harus kelihatan mantulnya. Hu-nya matsilah ya dibaca seperti matobi'i karena tidak bertemu dengan hamzah di setelahnya. Zakaria ya, biasanya kalau guru-guru Al-Qur'an kita untuk memperkuat atau mengingat bahwa ini ada tasydidnya, terutama dia ini agak ditekan sedikit. Zakaria abdahu Zakaria qalqalahnya, hu matsilahnya Zakaria. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria ya. Ini juga cukup panjang ya, karena mulai dzikru rahmati rabbika abda ini dibaca pendek, jadi kayak berlanjut gitu. Nah, ada salah seorang guru ketika melihat kompetensi membaca itu cukup melihat panjang pendeknya saja ya. Kalau dia bacanya ini selain ahkamu tajwid ya, cukup melihat panjang pendeknya. Kalau dia panjang pendeknya benar ya, insya Allah dia terbiasa dalam membaca. Kalau panjang pendeknya tidak benar atau bahkan bukan hanya tertegun-tegun, tapi ada nuansa diseret ya, nah, itu tanda perlu ada pembiasaan atau bimbingan terlebih dahulu, terutama panjang pendek ya, mana matobi'i, mana yang enggak. Nah, ayat yang kedua ini cukup panjang yang dibaca pendek. Dzikru rahmati rabbika abda, itu dibaca pendek semua sudah. Baru hu baca agak panjang seperti matobi'i. Lalu Zakaria, hunya sendiri tadi bacaan apa namanya? Matsilah ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Nah, ini juga bisa kita ya kasih penanda, karena beberapa teman kita ketika membaca id ini dibaca seperti memantul, id nada, padahal zal ya, idlaq ya, zal ini bukan bagian dari huruf qalqalah, sehingga bacanya id ini bagian dari sifatul huruf, kalau tidak salah rokhwa ya. Id bukan id ya, tapi id nada rabbahu, matsilah sama seperti matobi'i panjangnya, nidaan, ini bacaan mat wajib muttasil
salah satu bagian dari pengembangan dari mad tabi'i. Ini mad wajib mutasil. Ketika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, nah ini namanya mad wajib mutasil dan perlu dibaca, harus dibaca panjang. Nidaan khafiyyaannya dibaca jelas. Ini bagian dari ahkam tajwid izhar. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halaq, salah satunya kha ini. Jadi bacanya an khafiyya, nidaan khafiyya izhar, jelas, dibaca jelas. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nggak apa-apa kita dibaca tahqiq ya, dibaca perjelas karena untuk melihat sifatul huruf, melihat ahkam tajwid sambil untuk bagian dari imtihan, bagian dari tes ya. Kita lanjutkan. Qala rabbi inni. Nah, ini ada gunnah di sini ya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ini ada hunna juga. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, ini cukup harap berhati-hati di sini. Karena di sini terkumpul shin dan sin dalam satu tarikan nafas. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ada shin, ada sin, ada shin. Jadi ini juga cukup berhati-hati. Karena ini kompetensi sifatul huruf menjadi penting. Karena harus switch dari shin yang punya karakter tafashi ke sin biasa ya. Washta'ala ar-ra'su syaiba, su syaiba ya. Nah, ini juga biasanya didengarkan oleh para penguji. Termasuk juga bagaimana dia waqaf dan ibtida. Ya, tadi saya mencontohkan saya berhenti di syaiba karena ini termasuk ayat yang panjang ya. Sehingga saya kalau satu tarikan nafas mungkin tidak sampai di syaqiyah, apalagi dibaca tartil atau dibaca tahqiq. Maka saya berhenti, tidak mengambil nafas di tengah-tengah, bukan tanafus, tapi berhenti di tengah-tengah. Lalu kemudian kita memulai di kalimat yang tepat. Biasanya waqaf dan ibtida juga bagian dari yang diperhatikan oleh penguji. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, kalau dimulai syaibau itu biasanya setelah syaiba itu, kalau dilangsung syaiba itu susunan nahwiyanya, tarkibnya itu menjadi agak sedikit rusak ya. Maka ketika kalau ini membahas tentang nahwiyanya, itu kalimat lengkapnya dimulai dari washta'ala ar-ra'su syaiba ya. Tidak dimulai dari syaiba atau dimulai dari ar-ra'su syaiba walam akum. Biasanya waqaf dan ibtida ini juga pakai pengetahuan nahwiyah, juga pakai dzauq ya, pakai pemahaman arti juga. Guru-guru kita biasanya kalau mengajar bin nazar, sebelum ke tahfidz ada pelajaran bin nazar, membaca runut mulai awal dan akhir. Itu biasanya kalau dibaca tartil tidak dibaca hadar, tidak dibaca cepat ya. Kalau dibaca tartil itu biasanya ada pembelajaran waqaf dan ibtida. Ketika waqafnya di sini di tengah-tengah, maka ibtidanya akan dicarikan mana yang kira-kira lebih tepat ya. Sama seperti ini. Ketika saya tidak kuat nafasnya sampai akhir ya, mulai qala rabbi ini sampai sampai syaqiyah. Ya, ini kan termasuk panjang ini ya. Maka saya putus di tengah ini. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, ketika ini saya putus di sini, saya waqaf di sini dan ibtida di washta'ala, syaibanya menjadi syaiba, bukan dibaca syaiban. Karena ini menjadi mad aiwad ya. Lalu saya ibtida
Washtalar ra'su syaibau walam. Nah, syaibau ketika sudah dibaca gabung, di sana ada tanwin bertemu dengan waw. Kalau kita belajar ahkam tajwid, ini bagian dari idgham bi ghunnah ya. Tanwin atau nun bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Syaibau washta'alar ra'su syaibau walam akum. Nun sukun, nun mati ketemu dengan ba. Ini ada nama bacaannya iqlab, mengganti suara ba menjadi mim. Di sini kalau di mushaf Madinah itu biasa sudah diberi penanda ini mim kecil. Ya, jadi suaranya langsung berubah menjadi mim iqlab. Walam akum bi, nun sukunnya berubah menjadi suara mim. Di beberapa kitab standar kadang tidak ditulis mim kecil gini, tapi menjadi dzauk sendiri. Kalau ada nun sukun ketemu ba, maka nunnya langsung dirubah menjadi mim. Ini bacaan iqlab. Washta'alar ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Doa ini ada mad wajib muttasil, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Kita lanjut. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Lagi-lagi kita wakafkan di aqira, di tengah-tengah, kita wakafkan di tengah-tengah. Lalu kita mulai di wa kanat imraati aqira untuk melihat siyaqul kalamnya yang lebih tepat. Ya. Gunnahnya tetap kita perhatikan sama seperti di atas tadi. Ini gunnahnya kita perhatikan. Warai juga kita perhatikan karena ini bagian dari mad wajib muttasil juga. Di sini kayaknya banyak mad wajib muttasil tadi ya. Nah, maka ini mesti dibaca panjang ya. Ini juga ada mad tabi'i. Karena timraati aqira, ini kasusnya sama dengan syaiba tadi. Ini aqira, ini mad iwad, dibaca mad iwad. Lalu kemudian kita mulai wakanatim ro'ati akhir. Wakanatim ro'ati akhiran fahabli min ladunka waliya. Kita ulangi lagi. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanatim ro'ati akhira. Wa kanat imraati aqiran. Ini ada tanwin bertemu dengan fa, bagian dari ikhfa. Aqiran, tidak boleh dibaca aqiran fahab, tapi ada ikhfa di sana. Aqiran fahab li min ladun. Ini juga ikhfa, nun sukun ketemu kaf. Min ladunka waliya. Wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas perhatiannya. Ini bagian dari kita murojaah bersama. Kalau ada salah dan khilafnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.